Selamat malam. Uh, saya di sini mau mengulas mengenai CPE dari TP-Link, CPE 220. Saya juga ingin tahu sebenarnya sejauh mana CPE 220 ini yang antenanya 12 dBi. Apakah kita bisa memakainya untuk hotspot atau untuk router atau untuk access point. Ini menggunakan sistem Pharos yang mungkin kita juga kalau misalnya kita pernah pakai untuk CPE 210 itu sebenarnya kayaknya sepertinya hampir sama. Sekarang ini kita buka. Kardus, buku panduan, instalasi. Seperti kita lihat paketnya ini alat Pharos, pasif PoE, kabel mounting, kabel cord, dan installation guide. Sepertinya tidak disertakan untuk kabel LAN. Untuk kabel LAN memang kita sepertinya harus sama seperti tipe access point outdoor lainnya, kita harus membuat sendiri. Ini buku panduannya kalau kita mau baca, dan ini buku panduan instalasi dalam bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini tulisannya kecil, CNU lah. Nah, ini kita dapat kabel satu, PoE adaptor, dan alatnya. Lalu kita dapat kabel tish. Kabel tishnya yang besar. Ini kita taruh dulu, kita buka semua. Semua TPI kita taruh. Ya, ini alat, ini CP 220. Oke, kita buka. Ini agak berat. Seperti yang kita lihat, pastikan kita ngebaca benar-benar ini jalur PoE. Jadi dari alat ini PoE kita ke PoE, dan untuk kabel LAN ini bisa kita pasang ke access point lain atau ke alat lain. Kalau untuk ground ini saya belum tahu fungsinya. Kalau untuk adaptor, dia sudah bisa remote reset, jadi kita bisa reset langsung dari terminal PoE-nya. Nah, ini adalah yang untuk kita ke alatnya, untuk CPE 220, dan ini kita untuk ke router atau ke router atau ke komputer atau ke alat yang lain. Kabel kita coba tes. Ini kabelnya kita pakai. Sekarang kita tes nyala dulu. Kita pasang PoE dan kita taruh di sini. Oke. Untuk di sini TP-Link itu tidak ada indikator. Oh, ada indikator di sebelah sini, sebelah kiri. Nah, kayaknya karena ini kita belum set, atau karena sepertinya kabelnya bermasalah. Sebentar.
udah dapat kabel lagi. Kita tes. Ini untuk yang PoE, kita tes dulu nyala, untuk menyala apa tidak. Ini nyala adaptor, dan di sini alatnya menyala. Seperti kita lihat, nyalanya masih, powernya masih 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk setting. Kita akan langsung masuk ke setting. Kita masukin kabel yang LAN, dan ini kita sambungin. Kalau ini kita bisa memakai Windows, atau kita bisa pakai Mac. Kita coba di Mac dulu ya. Oke. Sebentar. Kita di Mac, Mac yang nggak jalan, tadi Windows saja. Oke. Ya, untuk VAROS. Pertama kita coba setting dulu kita change adapter setting. Untuk karena ini lokal area, kita properties, lalu kita IPv4 properties, dan kita set secara manual. Kita klik untuk IP standar PoE, IP standar CPE itu 0.254. Jadi kita harus ketik 192.168.0. Ini terserah, bisa kita pilih berapa aja. Kalau saya milih 100 untuk lebih memudahkan. Ini 255 udah otomatis. Lalu oke. Dan kita close. Lalu kita buka di sini 192.168.0.254. Sepertinya ada. Sorry, kayaknya saya ada 2, jadi dia Google-nya bingung. Kita disable dulu. Oke. Muncul seperti ini. Nah, di sini kita tulis username. Username itu standar adalah admin. Password admin. Untuk region, karena saya fungsinya mau mengetes, ini saya pakai test mode. Nah, kalau misalnya kita memang udah biasa, kalau misalnya kita tahu tentang settingan Indonesia itu, sepertinya kita kalau untuk settingan Indonesia kita coba di test mode dulu ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Kita login, bahasa Inggris, admin. Kalau untuk CPE ini kita harus disuruh ganti password. Kita admin, kita ganti 123456.
12346. Password bisa diganti sesuka hati, nama juga bisa diganti. Karena ini saya contoh, kita ganti yang simple aja. Nah, test mode. Ini kita ada quick setup, access point, client, repeater, bridge, HP router, dan HP client. Ini menunya untuk berbagai macam fungsi. Sepertinya Pharos untuk CPE220 ini lumayan banyak fungsinya. Access point, repeater, bridge, router. Sekarang saya mau pakai yang access point. Kita ke status. Sebenarnya kalau misalnya kita mau quick setup, kita tinggal pencet next. Cuman karena ini saya pengen manual, saya cek dulu status network, kita cek semua. Ini kita static, alamat IP address ini adalah IP address di network ini adalah IP address untuk di CPE nya. Wireless ini kekuatan wifi nya kita. Ini kita karena ini kita di test mode, kita bisa 30 dpi, TP-Link outdoor. Oke, ini sekarang karena saya mau ngetes signalnya dia, berarti kita tes misalkan SSID-nya. SSID adalah CPE 220. 33, sorry. CPE 220. Ini untuk mode-nya. Untuk mode-nya kita yang ini 802 BGN. Terus untuk channel, ini channel 2040. Kalau saya sebenarnya lebih suka untuk yang 20. Nah, ini untuk dia maximum text rate-nya ini yang 300, harusnya ada 300. Tapi di MCS ini untuk yang di atasnya dia. Tapi kalau kita pakainya sebenarnya nggak ke MCS, karena kalau kita di MCS kita tidak ada signalnya. MCS 3 dan channel frekuensi ini MCS 15 untuk yang 40 Hz. Ini channel frekuensi kita pakai channel 2 aja. Kita di sini 30 dBi. Ini dibiarkan saja, kita biarkan apply dan apply lagi. Oke. Di sini ada kita mau save, kita save. Sepertinya sudah. Untuk semuanya kita sangat cepat. Sekarang kita coba untuk ke tes ini dengan settingan seperti ini. Oke, betul. Kita tes di wifi. Oke, ini kita lihat signalnya sudah full, yang lampu-lampunya sudah full. Sekarang kita tes. Ini saya jarak dekat ya, jarak dekat dengan saya tes dengan wifi analyzer. Seberapa kuat untuk channelnya. Ini dia CPE 12 dBi. Kita lihat kalau kita dekatkan dia meningkat jadi 10, 6.
10, 6 ya. Nah, yang ingin saya ketahui jarak seberapa dia akan menghilang ya. Ini kita taruh seperti ini. Kita taruh seperti ini dan kita ukur. Pengukuran pertama saya 5 meter dan saya ingin melihat apakah seberapa jauhkah dia akan turun. Ini kita segini, ini 2 dBm, 7 dBm ya, 2 dBm 74 ya. Sekarang saya ingin mengetes. Oke, kita jalan sampai 5 meter. Sebentar, saya siapkan. Ini saya ada meteran 3 meter. Kita ukur secara bodoh anggapannya, kalau saya bilang ya, apakah signal itu berjalannya seperti itu atau tidak. Ini 3 meter. Dia sudah turun lagi, dia 19.23. Ini kita ada di posisi 3 meter dengan titik loss alat di situ, di sini handphone. Oke, 15 dBm 23. Ada fluktuatif naik turun 29. Oke, kita tambahin lagi 3 meter lagi, titiknya ada di sini. Ini adalah 6 meter. 6 meter. Wow. 6 meter 39. 31, 34. 31 dan 34. 6 meter dengan titik close. 6 meter titik close 31. Kalau kita buat jadi kira-kira 12 meter, kira-kira berapa kita akan mengalami loss. Sebentar, kita ukur. Oke, di sini kira-kira udah 12 meter jaraknya dari sana ke sini. 12 itu alatnya 34. 34 dBm. Nah, oke, kita udah balik lagi ke titik cuman satu jengkal ya, kira-kira kita udah ada bayangan. Kalau ini kan TP-Link bilang katanya ini wall penetration, artinya signalnya bisa nembus tembok. Cuman saya belum coba apakah dia benar bisa nembus tembok, karena dengan kalau misalnya saya coba jarak 12 meter, itu 34 dBm. Seharusnya dengan penurunan dari 7 ke 34, jarak 12. Ya, kita bisa kalkulasikan nanti kira-kira itu jarak berapa meter. Lalu untuk menu yang lain kita coba lagi. Ini adalah menu wireless. Ini sekarang kita pakai test mode. Saya ingin tahu apakah misalkan kita pilih Indonesia. Oke, agree, accept. Ternyata kalau di Indonesia kita hanya boleh
dBm misalkan, dan ini signalnya pun kita dibatasin 10 dan 20. Jadi dan MCS5 nya kita hanya mendapat 144, beda sekali dengan yang kita di test mode. Ketika kita di test mode kita bisa mendapatkan 20/40, dan MCS5 nya TX rate nya kita bisa mendapatkan sampai 300 Mbps, dan ini transmit powernya kita bisa sampai 30 dBm. Jadi untuk yang lain manajemen ini untuk pengetahuan lebih lanjut, ini untuk menu sistem, setup, status, book, ya itulah Pharos. Saya menggunakan CPE 220 dengan platform Windows. Kebetulan Mac-nya, kalau untuk Mac sebenarnya hampir sama karena saya juga menggunakan Chrome untuk settingannya, jadi nggak jauh beda. Mungkin kalau misalnya yang ingin menggunakan Mac dan ingin setting manual IP bisa cari di internet kira-kira seperti apa. Nah, kalau biasanya setelah setting seperti ini kan saya setting access point. Jadi setelah setting seperti ini, kabel ini akan saya masukkan ke router. Ini adalah kabel yang ke LAN. Kita lihat ini adalah ke LAN. Nah, kalau misalkan kita mempunyai 2 buah CPE, nanti kabelnya akan, yang untuk CPE yang kedua lebih baik kita pakai yang di sini. Kita masuk sini, kita masuk ke kabelan dan PoE nya kita masuk ke sini. Kita masuk ke router yang kedua di PoE nya. Nah, itu untuk yang penggunaan CPE kita 2 unit. Mungkin nanti saya coba contohkan ketika kita pakai 2, 3, 4 dan maupun kita sambung dengan bulat itu, ini adalah bulat. Ini balet Air Max Ubiquiti M2. Nah, ini nanti kita sambung lagi bagaimana kita settingannya. Ya, kira-kira seperti itu settingan dari saya.